BMKG, apa kabar? Pada tanggal 23 Oktober 2022 yang lalu terjadi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Timur. Hujan lebat disertai angin kencang dan puting beliung menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor serta menyebabkan kerusakan material. Salah satu faktor pemicu kejadian cuaca ekstrim tersebut adalah adanya sistem awan konvektif atau MCS yang berbentuk cincin yang biasa disebut sebagai fenomena cold ring. Fenomena seperti apakah cold ring itu? Bersama saya, Salika Nurjana, berikut ulasannya. Pada hari Minggu 23 Oktober 2022 di wilayah Jawa Timur tumbuh mesoscale convective system atau sistem awan konvektif. Untuk lebih jelas memahami apa itu MCS, sobat dapat menonton kembali tayangan Weekly Weather Outlook episode ke-81 dan 98. Sistem awan konvektif atau MCS di Jawa Timur mulai tumbuh sejak siang hari hingga akhirnya mereda menjelang tengah malam. Keberadaan sistem awan konvektif dalam durasi yang cukup lama ini menyebabkan wilayah Jawa Timur mengalami hujan lebat disertai angin kencang di beberapa wilayahnya. Bahkan muncul angin puting beliung di wilayah Sidoarjo. Catatan curah hujan harian dari BMKG di wilayah Jawa Timur seperti di Stasiun Meteorologi Juanda, Surabaya, tercatat curah hujan sebesar 59,5 mm dan di Stasiun Klimatologi Malang tercatat sebesar 52 mm. Pertumbuhan MCS di wilayah Jawa Timur terpantau mulai tumbuh secara intensif pada siang hari mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari citra satelit cuaca Himawari, sistem awan ini terpantau mencapai tingkat matang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga tampak fenomena cold ring yang cukup jelas menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari data radar BMKG di Surabaya menunjukkan pola pertumbuhan awan-awan konvektif yang menyerupai pola cincin di wilayah Jawa Timur. Selain itu, data pendukung lainnya seperti data lightning menunjukkan aktivitas lightning yang cukup tinggi pada kisaran waktu tersebut. Bagaimana pola MCS jenis cold ring ini terbentuk? Fenomena MCS berbentuk cold ring terjadi karena adanya aliran udara ke atas yang sangat kuat, sehingga puncak awan konvektif yang terbentuk tumbuh menjulang sangat tinggi hingga tembus sampai ke lapisan stratosfer. Berbeda dengan karakteristik suhu di lapisan troposfer, di lapisan stratosfer ini terjadi proses inversi suhu, yaitu semakin ke atas maka suhunya semakin hangat. Sehingga awan badai MCS ini terlihat seperti berbentuk cincin di mana ada area awan yang suhunya dingin mengelilingi area awan yang suhunya lebih hangat. Karena dapat tumbuh hingga menembus lapisan stratosfer, awan MCS berbentuk cold ring ini memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan cuaca ekstrim, seperti hujan lebat, angin kencang, dan puting beliung. Lalu kondisi atmosfer seperti apakah yang mendukung pertumbuhan MCS berbentuk cold ring ini? Pada skala regional, parameter yang cukup berpengaruh adalah adanya aktivitas gelombang ekuatorial Rossby di wilayah Jawa Timur. Dari analisis pola angin menunjukkan adanya pola belokan angin di wilayah Jawa Timur yang mengakibatkan terjadinya perlambatan kecepatan angin yang kemudian akan memicu terjadinya massa udara dan aliran udara ke atas. Lalu, analisis udara atas menunjukkan nilai indeks labilitas udara berikut, mengindikasikan kondisi atmosfer labil atau kondisi atmosfer yang mampu membuat parsel udara yang mengandung uap air mudah terangkat. Sobat, itulah informasi tentang sistem awan konvektif atau MCS berbentuk cold ring. Semoga informasi tadi dapat memperkaya pengetahuan sobat dan berikut kami sampaikan informasi prospek cuaca untuk 1 pekan ke depan.
Sobat, di akhir bulan Oktober menuju November ini, sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim perlu Sobat tingkatkan. Salah satunya dengan selalu memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui laman www.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial Info BMKG. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone Sobat, baik di App Store maupun Play Store. Serta dapat juga menghubungi kami melalui call center 196. Terima kasih atas perhatian Sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Tetap patuhi protokol kesehatan, salam sehat, dan sampai jumpa.